rodoho tu akadongan tobot nang awong Yesus Tuhan begi angguko rodoho tu akadongan tobot nang Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apakah dasar atau fondasi sebuah bangunan penting? Tidak. Loh, mengapa tidak penting? Menurut saya, dasar atau fondasi sebuah bangunan tidaklah penting, melainkan sangat penting. Meskipun fondasi itu tersembunyi atau tidak tampak di permukaan tanah, namun fondasi itu sangat penting untuk menopang bangunan di atasnya. Semakin tinggi suatu bangunan dari atas permukaan tanah, maka semakin besar biaya pembuatan dasar atau fondasi bangunan tersebut. Maka korupsi dana dan bahan pembuatan fondasi bangunan bertingkat bukan hanya memperpendek umur bangunan, tetapi juga mengancam nyawa orang-orang yang tinggal di dalam bangunan bertingkat itu. Selain menjamin daya tahan bangunan dalam kurun waktu yang lama, maka fondasi yang berkualitas baik dan kokoh juga memberi rasa nyaman bagi orang-orang yang tinggal di dalam bangunan bertingkat itu. Bukan hanya untuk bangunan fisik, dasar atau fondasi juga sangat penting dalam kehidupan secara rohani dan secara jasmani. Apakah Anda memiliki dasar atau fondasi membangun kehidupan Anda di dunia ini? Jika belum, saya menyarankan Anda untuk serius memikirkannya. Sebab dasar atau fondasi sangatlah penting untuk kehidupan yang kita bangun di dunia ini. Hanya ada satu dasar yang sangat kokoh dan kekal, yaitu Yesus Kristus. Di tengah masyarakat Korintus yang majemuk kepercayaan, Rasul Paulus memberitakan Injil atau kabar sukacita mengenai anugerah atau kasih karunia dari Tuhan Allah, yaitu pengampunan dan hidup kekal dalam surga kepada umat manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Cara manusia berdosa menerima dan mendapatkan anugerah Tuhan Allah itu adalah sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sejumlah orang di Korintus yang berkeputusan mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, membangun persekutuan jemaat Korintus.
Namun setelah Paulus meninggalkan mereka karena ia melanjutkan pemberitaan Injil di daerah-daerah lain, ternyata beberapa orang di antara mereka ada yang terpengaruh ajaran dari luar yang mempengaruhi mereka supaya mereka tidak mendasarkan iman dan kehidupan mereka kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus yang sangat serius percaya kepada Yesus Kristus itu menasihati jemaat Korintus dengan menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar atau fondasi yang kokoh dan kekal untuk iman dan kehidupan mereka. Tidak ada seorang pun di antara manusia dan ilah-ilah lain yang setara atau lebih baik dari Yesus Kristus sebagai dasar iman dan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang menggantikan Yesus Kristus dengan ilah lain adalah orang yang paling bodoh dan paling malang, karena telah memilih dasar yang rapuh dan fana. Memang layaklah Yesus Kristus itu satu-satunya dasar yang kokoh dan kekal untuk iman dan kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 ayat 12. Dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 13. Bagai domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa umat manusia. Yohanes 1 ayat 29. Setelah dia mati menyerahkan nyawanya di kayu salib dan dikuburkan, dia telah bangkit dari kematian dan telah naik kembali ke surga untuk menjamin kehidupan yang kekal bagi setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beruntunglah kita yang membangun iman dan kehidupan kita di atas satu-satunya dasar yang kokoh dan kekal, yaitu Yesus Kristus. Sampai Anda meninggalkan dunia ini, tetaplah Yesus Kristus dasar iman dan kehidupanmu. Memang masing-masing kita ini akan meninggalkan dunia fana ini, tetapi mumpung kita masih di sini, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya di dalam keluarga kita, tempat kerja kita, dan di masyarakat kita. Mintalah kepada Tuhan Allah umur panjang sebagai kesempatan melayani Dia di dunia fana ini. Oleh karena itu, layanilah Tuhan Allah dengan memakai tenagamu, kekuatanmu, kepintaranmu, pekerjaanmu, hartamu, dan pengaruhmu di setiap ruang sosial kehadiranmu. Dengan demikian engkau menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hari yang baru ini, hidup yang baru, dan kami percaya berkat kebutuhan untuk jasmani dan rohani kami, Tuhan akan curahkan kepada kami hari ini sebagai bekal kami untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah juga semua aktivitas pekerjaan kami, jadikan berhasil, sukses, selalu ada rezeki, ada penghasilan, ada keuntungan yang bisa kami bawa di tengah kehidupan kami secara pribadi, secara keluarga, untuk kami pakai bagi kemuliaan Tuhan, untuk juga kami dapat nikmati dengan rasa syukur dan sukacita. Berkati keluarga kami, kerabat kami, para sahabat kami, sekiranya di antara mereka ada yang sedang sakit terpapar COVID-19, kami memohon kesembuhan dari-Mu Tuhan untuk mereka. Yang menderita sakit yang lain, Tuhan melihat mereka yang sedang mengalaminya, yang sedang merasa sakit, Tuhan menjamah tubuh mereka, jadilah kesembuhan untuk mereka. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka cita, berilah kekuatan bagi mereka yang merasa lemah, berilah juga pengharapan yang teguh dan kokoh bagi mereka yang hampir putus asa. Tuhan,
lawat dan berkati bangsa dan negara kami ini. Terangi hati dan pikiran setiap warga di negara ini, supaya bersungguh-sungguh mengusahakan kehadirannya, membawa kebaikan, membawa kedamaian, kerukunan, dan juga membawa kehidupan yang baik untuk semua orang. Kiranya jauhlah dari bangsa kami ini pikiran-pikiran yang buruk, yang berusaha untuk menghancurkan, untuk merusak, untuk meniadakan kedamaian di tengah bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintah kami supaya sanggup untuk melakukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan yang baik di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima permohonan kami ini ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Adopani, oh Tuhan, bersembah